Desember adalah bulan dengan intensitas curah hujan yang tinggi. Hampir setiap malam, di Jakarta diguyur oleh hujan. Setiap kali hujan di malam hari, selalu menyajikan suasana yang sejuk dan menenangkan untuk beberapa orang yang lelah sehabis bekerja seharian. Namun, tak semua orang selalu menikmati momen beristirahat ketika hujan di malam hari. Beberapa orang masih tetap harus bekerja hingga larut malam, dengan suasana yang dingin dan terkadang sedikit menyeramkan. Malam itu gerimis kembali mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jalanan terasa sunyi senyap, maklum, jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Agus, sapaan akrabnya, kembali menyalakan aplikasi taksi online-nya, berharap mendapat penumpang yang searah pulang dengannya. Agus pun mengemudikan mobilnya dengan pelan di depan sebuah mal besar di daerah Jakarta Timur. Dan, ketika di lampu merah dia mendapatkan notifikasi order dari seorang wanita ke arah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Singkat cerita, sampailah Agus di titik penjemputan. Dia bertemu dengan seorang wanita dengan berperawakan kurus menggunakan rok mini dan kaos merah ketat. Ketika wanita itu membuka pintu mobilnya, seperti biasa, Agus pun menyapa dengan ramah dan direspon dengan singkat oleh wanita tersebut. Lalu, dengan sigap Agus pun membelokkan taksinya menuju wilayah tersebut. Perjalanan pun dilanjutkan dengan kesunyian. Sebenarnya, Agus sudah terbiasa dengan penumpang yang lebih banyak diam, dibandingkan dengan penumpang yang terbiasa mengobrol. Karena dari mitra aplikasinya, Agus sudah diajari bahwa ada beberapa tipe penumpang yang lebih senang diam, dan driver pun tidak diperkenankan untuk mengajak berbicara hal lain, selain rute perjalanan kepada penumpang tersebut. 45 menit sudah berlalu, tak terasa mobil pun sudah akan memasuki wilayah komplek Kelapa Gading. Wanita itu langsung menyebutkan alamat lengkap yang ia tuju. Agus yang sudah pernah mengantar ke daerah tersebut, langsung bergegas menuju alamat tersebut. Setelah melewati beberapa gang jalan, Agus pun membelokkan mobilnya masuk ke dalam komplek. Ketika di pos security, seorang petugas keamanan pun keluar menghampiri mobil. Agus pun dengan sigap menurunkan kaca mobilnya dan menyebutkan alamat yang dia tuju. Lalu petugas security pun membukakan portal agar mobil Agus bisa masuk. Mobil pun berjalan lagi. Setelah melewati gang pertama, Agus pun belok di gang kedua dan sambil melihat-lihat nomor rumah di sekitar, mencari alamat yang ia tuju. Jika sesuai dengan alamat yang diberikan wanita tersebut, seharusnya lokasi yang dituju hanya tinggal 6 rumah lagi dari lokasi mobil sekarang. Namun, ketika baru sampai pada rumah keempat, tiba-tiba tercium aroma melati yang sangat menusuk. Seketika itu juga, Agus merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi Agus mencoba cuek dan terus berjalan menuju lokasi yang dia tuju. Mobil pun tiba di tujuan, persis di depan pagar hitam yang menjulang tinggi. Di tembok sebelahnya tertera nomor rumah dari alamat yang dia tuju. Lampu rumah terlihat menyala di lantai 2 dan di taman, selebihnya Agus tidak memperhatikan lagi, dan langsung menoleh ke belakang sembari memberitahukan wanita tersebut. Belum habis ucapannya, Agus pun sangat kaget karena tidak menemukan siapa-siapa di kursi belakang. Agus mencoba berpikir positif dan mengira kalau wanita tersebut sudah keluar dari mobil, namun Agus tetap kebingungan. Jika memang sudah keluar dari mobil, tetapi kenapa tidak ada suara pintu terbuka dan tertutup kembali? Lalu dengan rasa yang sangat penasaran, Agus segera membuka pintu dan segera keluar dari mobil. Tapi anehnya, di luar pun tampak sepi sekali, tidak ada seorang pun yang tampak, jalanan pun terlihat sangat sepi lengang, tidak ada tanda-tanda seseorang pun di situ. Tiba-tiba aroma melati yang sangat wangi tercium kembali. Lantas, bulu kuduk Agus pun kembali berdiri. Tubuh Agus pun mulai gemetaran.
Lalu dengan sigap Agus langsung bergegas masuk kembali ke dalam mobilnya. Setelah memastikan kembali, jika di kursi belakang tidak ada orang, Agus pun segera memutarkan mobilnya dengan cepat, dan segera menginjak pedal gasnya, dan langsung bergegas meninggalkan tempat itu. Sesampainya di pos security, Agus menanyakan kepada petugas tersebut, apakah ketika dia tiba, petugas tersebut melihat ada penumpang di mobilnya atau tidak. Petugas pun menjawab, jika dia tidak melihat ada penumpang di mobil tersebut. Justru petugas itu mengira, kalau Agus akan menjemput penumpang di alamat itu, dan bukan mengantarkan penumpang. Agus yang semakin kebingungan, mengatakan jika dia ke alamat tersebut untuk mengantarkan seorang wanita ke alamat itu. Namun, ketika sudah sampai tujuan, wanita tersebut menghilang. Petugas pun mengerutkan dahinya, dia bingung dengan cerita Agus. Pasalnya, di alamat rumah yang dituju oleh Agus, tidak ada satupun wanita muda yang tinggal di alamat rumah tersebut. Menurutnya, di rumah tersebut hanya tinggal pasangan suami istri yang sudah berumur sekitar 50 tahunan. Lalu, petugas pun menanyakan kembali ciri-ciri wanita tersebut kepada Agus. Agus pun menceritakan ciri-ciri wanita tersebut dengan detail. Wanita tersebut berambut panjang, memakai baju merah, dan rok mini yang sedikit seksi. Agus masih penasaran, dan kembali memastikan, apakah benar di rumah tersebut hanya tinggal sepasang suami istri itu saja. Petugas itu pun diam sejenak, sembari mengingat-ingat dan berpikir sambil menghisap sebatang rokok di tangannya. Tak lama, petugas pun bilang, sebenarnya pasangan suami istri tersebut dulu pernah memiliki anak perempuan berumur sekitar 23 tahunan yang sangat cantik, dan memang seksi. Tetapi, anaknya tersebut sudah meninggal 1 bulan yang lalu. Wanita itu meninggal dibunuh di dalam taksi online. Menurut info petugas tersebut, saat sedang perjalanan pulang dari kampus, wanita itu diperkosa oleh driver taksi online yang mengantarkannya. Kemudian, wanita itu dibunuh di dalam mobil tersebut, dan mayatnya dibuang di pinggir jalan dekat mal. Agus pun sangat terkaget-kaget mendengar cerita tersebut. Agus masih penasaran dengan apa yang dia alami. Lalu, dia membuka aplikasi taksi online-nya, dan ketika dia melihat riwayat orderan, ternyata, di sana sama sekali tidak ada orderan ke alamat tersebut. Agus sangat bingung dengan apa yang dia alami malam itu. Agus pun langsung lemas dan segera bergegas pergi dari tempat itu. Sepanjang perjalanan pulang, Agus mencoba melupakan kejadian tersebut. Pantas saja, tadi di sepanjang jalan mengantarkan wanita tersebut, tercium bau melati yang sangat menyengat. Begitulah cerita pendek driver taksi online, yang mendapatkan penumpang gaib.